Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Amran. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Akuntansi dengan NPM 022722111198. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fenomenologi, di mana tugas kali ini diberikan oleh Bapak Suito SE MSI selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Fenomenologi adalah aliran filsafat yang memfokuskan pada studi tentang pengalaman langsung dari fenomena, tanpa menyelidiki asal-usul atau sifat ontologis mereka. Pendekatan ini menekankan pada deskripsi yang akurat dan objektif tentang pengalaman manusia, tanpa memberikan interpretasi teoritis atau filosofis terlebih dahulu. Fenomenologi bertujuan untuk memahami bagaimana manusia mengalami dunia dan bagaimana pengalaman itu membentuk pemahaman dan makna subjektif. Salah satu pendiri fenomenologi yang terkenal adalah Edmund Husserl dengan karyanya yang berpengaruh, Ideas General Introduction to Pure Phenomenology. Fenomenologi telah mempengaruhi berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, psikologi, sosiologi, dan sastra. Fenomenologi adalah aliran filsafat yang ditekankan pada deskripsi objektif dari pengalaman manusia. Menurut Edmund Husserl, pendiri fenomenologi modern, pendekatan ini melibatkan pengamatan langsung dan deskripsi fenomena apa adanya, tanpa penambahan interpretasi atau analisis teoretis. Martin Heidegger, seorang filsuf Jerman yang mempengaruhi perkembangan fenomenologi, menekankan pentingnya menemukan fenomena melalui pengalaman hidup yang autentik. Maurice Merleau-Ponty, filsuf Prancis lainnya, mengembangkan konsep tubuh dalam fenomenologi, menyoroti peran penting persepsi sensorik dalam pemahaman manusia tentang dunia. Sementara itu, Jean-Paul Sartre menekankan aspek kebebasan dan tanggung jawab individual dalam pengalaman manusia, yang merupakan aspek penting dalam pemikiran fenomenologis. Keseluruhan fenomenologi menawarkan pendekatan yang mendalam terhadap pemahaman subjektivitas manusia dan pengalaman fenomenal. Fenomenologi adalah suatu pendekatan dalam filsafat yang berfokus pada deskripsi dan analisis langsung dari fenomena pengalaman manusia, tanpa membuat asumsi atau penilaian sebelumnya. Tujuannya adalah memahami pengalaman manusia seperti yang dialami secara langsung, tanpa memperhitungkan interpretasi atau teori tertentu. Fenomenologi menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan keyakinan bahwa hanya dengan memahami pengalaman secara langsung, kita dapat memahami realitas objektif. Salah satu tokoh fenomenologi terkenal adalah Edmund Husserl, yang dikenal sebagai Bapak Fenomenologi modern. Fenomenologi merupakan pendekatan dalam filsafat yang memusatkan perhatian pada pengalaman langsung manusia. Pendekatan ini menekankan pada deskripsi detail dan analisis mendalam terhadap fenomena, tanpa membuat asumsi atau penilaian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memahami esensi dan makna di balik pengalaman manusia secara subjektif. Fenomenologi merupakan pendekatan dalam filsafat yang ditekankan pada pengalaman subjektif manusia. Menurut ahli, fenomenologi merupakan metode penelitian yang memprioritaskan deskripsi langsung atas fenomena, tanpa membawa asumsi atau teori sebelumnya.
Ahli fenomenologi seperti Edmund Husserl memandang pentingnya memahami fenomena sebagaimana adanya, tanpa menginterpretasikannya terlebih dahulu. Mereka percaya bahwa hanya dengan memahami pengalaman secara langsung, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas objektivitas. Berikut adalah sejarah fenomenologi. Fenomenologi bermula pada awal abad ke-20 dengan kontribusi utama dari Edmund Husserl, seorang filsuf Jerman. Dalam karyanya yang paling terkenal, Ideas General Introduction to Pure Phenomenology, 1913, Husserl menerapkan dasar-dasar fenomenologi. Ia mendefinisikan fenomenologi sebagai studi tentang fenomena, yaitu segala yang muncul dalam kesadaran manusia. Konsep ini mengecualikan pengetahuan sebelumnya atau asumsi mengenai objek dan menitik beratkan pada deskripsi langsung dari pengalaman. Berikut pengaruh fenomenologi dalam berbagai bidang. Yang pertama, psikologi. Fenomenologi memiliki dampak besar dalam psikologi, terutama melalui kontribusi Husserl dan Maurice Merleau-Ponty. Mereka membantu membentuk pemahaman tentang kesadaran, persepsi, dan bagaimana manusia memberikan makna pada pengalaman hidupnya. Dan yang kedua, sastra. Dalam sastra, fenomenologi membuka pintu untuk analisis mendalam terhadap pengalaman karakter dalam karya sastra. Memahami bagaimana karakter mengalami dan memberikan makna pada dunia di sekitarnya menjadi fokus kritis dalam pendekatan fenomenologi terhadap sastra. Berikut kritik terhadap fenomenologi. Walaupun fenomenologi memiliki dampak yang signifikan, pendekatannya tidak lepas dari kritik. Beberapa kritik mencakup argumen bahwa fenomenologi bersifat terlalu subjektif dan sulit diaplikasikan secara ilmiah. Kritik juga muncul terkait dengan kompleksitas metodenya yang dapat menjadi hambatan bagi pemahaman yang lebih luas. Berikut kesimpulan. Fenomenologi melalui kontribusi-kontribusi utama seperti Husserl dan perkembangan oleh filsuf-filsuf seperti Heidegger dan Sartre telah membentuk lanskap filsafat modern. Dengan menekankan pada pengalaman langsung dan metode reduksi fenomenologis, pendekatan ini tidak hanya memengaruhi filsafat, tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang psikologi, sastra, eksistensialisme, dan hermeneutika. Meskipun menghadapi kritik, fenomenologi tetap menjadi salah satu aliran filsafat yang memperkaya pandangan manusia terhadap realitas dan pengalaman hidup.